Hari ini kita berada di Taman Budaya Kulon Progo. Kita bersama teman-teman dari penulis, penyair, sastrawan muda yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Wow, suasananya luar biasa ya. Oke, itu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di Taman Budaya Kulon Progo untuk melaksanakan Selasa Sastra pada episode kali ini. Kita bersama sastrawan-sastrawan muda yang akan membacakan karya-karya puisinya. Seperti apa puisinya? Mari kita simak pada sesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Fahrum Dewi Buwana, biasa dipanggil Fahrum. Alamat saya Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo. Di sini saya akan membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Hai Jogja oleh Fahrum. Bisakah kita berdiam diri lebih lama lagi? Kau nikmati gayomu dan aku selami beberapa puisi milik Gunawan yang katamu, puisi-puisi itu mampu mendiamkanku dalam waktu yang tak dapat diganggu. Katamu, kau terlalu arkais untuk diri. Bilang, aku terlalu pusat-pusat saat kau mengatakan bahwa diriku harus kehilanganmu. Jogja, mengapa kau tak coba menyerutuk Toraja sedikit saja? Yogyakarta, 21 Desember 2020. Sekian, terima kasih. Jika kita oleh Fahrum. Di angkara warna jika kita, di angkara ributnya senja, aku menutup frasa. Kita terjerat pada petali mati. Masih tanpa frasa. Kita tak mampu berdiri. Seperti puisi-puisi lama yang meloncatkan kata. Hampir tanpa jeda. Kita dibuatnya meluncurkan rasa menuju dasar bumi. Mengertilah jika kita tak sempat menjaring diksi, jika kita tak sempat menangkap kata demi kata yang boleh jadi. Kita adalah salah satu dari mereka. Maka di angkara kata frasa, kita terpejam bersama jika. Yogyakarta, 18 September 2020. Malam oleh Fahrum. Ternyata saya masih menyimpan sisa-sisa malam itu. Sisa-sisa di mana kita saling bertukar cerita, ngopi bersama, sampai bedah karya beberapa penulis, melempar pendapat, dan menghirup pekatnya malam tanpa beban. Yogyakarta, 11 Agustus 2020. Nama saya Hernando Rifmanda Anwar, tempat tinggal saya di Wates, Kulon Progo. Kali ini saya akan membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Optimisme. Katanya, teridentifikasi diri dengan prestasi. Karena itu dilarang berorasi. Dianggapnya cacian dan maki. Hak seakan dibisukan. Untuk apa bandara besar-besar jika hanya menjadi landasan menyingkirkan warga lokal?
Untuk apa dipanggil dokter jika tidak dapat mengobati penyakit kaum proletar? Tentang dokter. Untuk apa rumah sakit besar dan banyak jika tetap merah di tanah Jawa? Kukira pasar wage adalah budaya. Ternyata hanya orang jualan tumpukan sampah yang kau pandang sebelah mata. Mereka juga punya keluarga. Tak kusangka nyanyi-nyanyian di alun-alun adalah sebagaimana kamu melihat pandemi di negeri ini. Menelan air ludahnya sendiri. Salahkan saja kami, para pedagang yang kau tendang gerobaknya dengan keras. Awan dan Rembulan, karya Papi Sadewa. Di antara awan dan rembulan, aku memandangmu. Sawah terbentang sayup, temaram dusunku kekenang kembali. Di antara awan dan rembulan, aku memandangmu. 30 tahun yang lalu kita bertemu. Rambutmu yang berkebaran mengikat hatiku berkepanjangan. Menuju rumah, menuju cakrawala. Di antara awan dan rembulan, aku memandangmu. Hidup yang kumiliki tak ubahnya kapal dengan badai. Digempur dan digempur, tak menyurutkan langkahmu. Mewujudkan rumah yang indah, tiada dua di dunia. Di antara awan dan rembulan, aku memandangmu. Engkau memandangku dengan senjata gempa yang tak pernah kuperhitungkan, dan aku terlempar. Di sini kujelaskan amanah yang kau titipkan kepadamu. Tumbuh dan berkembang bersama bumi, bersama awan. Berjuang harus diteruskan dengan daya imbang, mengatur langkah, menghimpun tenaga. Tanah gersang sepeninggalanmu, potret malam yang lepas. Awan dan rembulan, 6 tahun lalu. Pohon-pohon hitam, dusun-dusun pekat, tanpa angin, tanpa matahari. Perkenalkan, nama saya Binti Hendawi Pramesti. Saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Sudah. Sudah, karya Binti Hendawi. Malam ini aku tak bisa tidur. Tubuhmu membayang di kepala. Suaramu
menggema dalam desiran kalbu. Luluh seketika. Malam ini aku dikutuk puing-puing peristiwa, menapaki jejak kisah yang teramat pilu, meradang menerjang gelap. Berbaring aku tak sedar, perlahan batinku menjerit, bibirku bergetar menyebut syair yang kunyanyikan di hadapan rembulan. Oh Tuhan, luka belum juga mau hilang. Pelan-pelan ku mencoba menerkam aku, merengkuh lara dan menjaganya bersama malam, menepi sunyi dan sepi. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuat. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saya Giwana Ilyasa. Rumah saya di Pengasih, Wates, Kulon Progo. Di sini saya akan membacakan puisi Panah, karya Giwana Ilyasa. Aku melihat dengan mataku sendiri, merasakan dengan hatiku sendiri betapa kejamnya dunia fantasi ini. Hidup jadi anak raja tak berguna. Hidup mencintai putri jelata tak direstui orang tua. Satu solusinya, aku lari tanpa nama keluarga, bersama putri jelata yang kucinta. Tinggallah kami bahagia, entah di negeri sana. Semua hancur sebab dia, penyihir tua bangka, utusan ayahanda. Menemukan kehidupan bahagia kami berdua. Namun aku terlambat. Ku melihat dengan mataku sendiri. Ku merasakan dengan hatiku sendiri. Ku julurkan tangan kananku pada sang putri, berharap dia kembali menggenggam tangan ini. Mustahil seseorang kembali bernafas dengan membawa puluhan anak panah di tubuh sana sini. Seketika sebuah busur besar tergenggam di tangan ini. Kulesatkan satu anak panah, lalu membelah, menyebar ke seluruh penjuru negeri. Hanya tersisa diriku dan tubuh cantik sang putri. Kami hidup di negeri kami, berisi kami, hingga tubuhku berhenti berfungsi.
Dobrak, karya Ki Wana Ilyasa. Warnamu layaknya malam tanpa bintang. Luasmu dapat dihitung dengan rumus PR kuadrat. Tak heran jabatanmu penting dalam komponen roda. Apa kamu tak lelah berputar-putar kasta? Naik jadi raja, turun jadi jelata. Begitulah kalimat motivasinya. Tapi aku heran, bagaimana caranya? Terus-menerus berputar, melebihi batas masa jabatan, hingga botak itu permukaan. Padahal kamu sudah tahu resikonya, sudah tahu akibatnya, dan sudah tahu bagaimana solusinya. Tetapi tetaplah kamu dobrak batasannya. Nama saya Ami Marita Gantari, saya beralamatkan di Rimulyo Kulon Progo, dan pada hari ini saya akan membawakan puisi dari Taufik Ismail berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah, dan juga dari W.S. Rendra berjudul Sagu Ambon. W.S. Rendra. Sebuah jaket berlumur darah. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Terik matahari Jakarta antara kebebasan dan penindasan. Berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. W.S. Rendra, Sagu Ambon.
Ombak beralun. Oh, mamai. Pohon pala di bukit sakit. Burung-burung duri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa, dan suaraku yang merdu. Oh, ikan. Oh, taman karang yang bercahaya. Oh, saudara-saudaraku, lihat. Mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa ku sadari, laguku jadi sedih, mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, Nonai? Di dalam api unggun, aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Perkenalkan, nama saya Elvia Valentina. Rumah saya di Bunder Pedukuhan 3 Manaran Galur Kulon Progo. Di sini saya akan membacakan geguritan dengan judul Eling, karya saya sendiri. Eling. Naliko aku lungguh sedekku, tansah kiter dalan pikirku. Jalaran kahanan sing ora temtu. Durung sida tentrem pikirku. Pawarto anyar wis nyarusiku. Saka pawarta nyata nganti pawarta ngayawara sing nambahi ruweting swasana. Ing jaman saiki akeh wong pinter gaweane minteri. Akeh wong bodoh gampang dibodoni. Atiku tansaya nelongso. Awit
akeh pangarsa kedanan kuwasa. Maneka warna cara dilakokna dimen uripe ayem kekepung bondo. Pancen bener manungsa kuwi ora tau cukup. Tansaya sugih, tansaya kurang, tansaya mbau reksa, tansaya edan. Wong cilik mundhak pelik, nanging pangarsa mundhak mendelik. Elinga, aja keblinger bondo, aja keblinger kuwasa. Kabeh iku amung sawetara bakale muspra yen dalanmu ora tumata. Geguritan Abang Putih kaanggit dening Muhammad Nur Sahid. Geguritanku abang putih, lair saka rasa tresna kang tanpa upama. Geguritanku abang putih, lair saka laku prihatin, tarak brata lan nutupi babahan hawa sanga. Yen gendera gula klapa panggah kekibar, kuwi pratandha tresnaku durung wigar. Geguritanku abang putih, kaya getihku kang tansah mili ing jiwangga. Geguritanku abang putih, kaya pasangan Dewi Sri lan Sadana. Muga-muga bisa dadi panulaking uler lan sesuker. Karepen Dyah Kamardikan tetep ayu seger. Geguritanku abang putih, lair saka jiwa mardika tresna nusa bangsa. Geguritanku abang putih, sing banget duwa kolusi kang nuwuhake korupsi lan manipulasi. Geguritanku abang putih, sing banget duwa congkrah padha bangsa lan intrik-intrik juarehi. Geguritanku abang putih, dudu layang panantang kanggo ambek sesongaran. Geguritanku abang putih, dadiya kidung pepuji kang rumeksa pertiwi. Perkenalkan, nama saya Pramesti Mutiara Agni Pamari. Alamat rumah saya Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Amerta dalam jiwa, karya Pramesti Mutiara Agni Pamari. Debar jantung bertalu-talu, bunyi lonceng bagaikan mesin waktu, membawa rindu yang kian menganga, menanti sang pujaan
tiba. Terukir kisah masa abu-abu, kala pertama mencecap asmara, menikmati senyum tawanya, lembaran euforia terasa sempurna. Kisah ini tak pernah dimulai, namun belum jua usai. Hanya tak pernah berhenti menyebut namamu pada dini hari. Sampai waktunya tiba, dipisahkan oleh cita, tersisa romansa berselimut lara. Kupikir sekedar kisah remaja, nyatanya amerta dalam jiwa, meski lengkara untuk bersama. Pahlawan tak dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur saya. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapang. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Wajah sunyi setengah tengada menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu, 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Perkenalkan, saya Mutia Lutfi Hanifah dari Kokap. Khairil Anwar dalam karyanya Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam hari. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak,
seperti muda yang tinggal diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang dan Bekasi. Saja untuk kita. Kita siapa? Kita pewaris tunggal negara, pemilik sah bangsa. Di hari ini kita bersumpah, kita berjanji, kita menjunjung janji di bawah mati. Siapa yang akan menepati kalau bukan kita sendiri? Bangunlah, jangan biarkan Bagaskara mendahului. Keyakinan dan ambisi sepantasnya menerpa diri, membuka hati. Kita enggan terbata-bata. Kita letih, tertatih-tatih. Bangunlah, bangkitlah. Bersama asa yang membara. Untuk wujudkan bangsa nan jaya. Kokab 28 Oktober 2021. Perkenalkan, nama saya Yasin Manikhawa dari Nanggulan, Kulon Progo. Petrikor, karya Yasin Manikhawa. Aroma petrikor menyentuh indera, mendobrak masker yang tertempel di muka. Bersamanya tak luput diiringi busa abu-abu yang membumbung pada angkasa. Ya, cumulonimbus namanya. Mereka kompromi siap menerkamku dalam tunggangan
bernegosiasi sekejap saja. Karena pijakan tujuan masih jauh di sana. Sial, ternyata mereka keras kepala. Diguyurnya tangisan langit tiba-tiba. Untung saja pahlawanku selalu setia. Walau elastis dan transparan bentuknya, ia setia membelaiku mengantar ke ujung sana. Menjagaku dari suasana tangisan awan angkasa raya. Nanggulan 18 November 2021. Hangus, karya Yasin Manikhawa. Pintu abu-abu itu menjadi saksi. Kala itu kau tak tahu pasti. Kapankah ku buka pintu hati? Ataukah kau telah mengerti rasaku selama ini? Hingga kau uji dengan lontaran ucap penyayat hati. Maafkan daku yang tak sepenuhnya menjadi arimbi. Maafkan daku yang tak menyadari nyatanya di kau Bima Suci. Bodohnya, selama ini kukira engkau sengkuni. Terlambat sudah, seakan mati, hancur berkeping-keping. Bukan lagi nasi menjadi bubur, namun rasanya menjelma abu. Dari tuturmu itu, peluk mata sudah tahu pasti bahwa pengembaraan istimewa ini harus kibarkan bendera putih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibn Al-Nur Rahman. Saya akan membacakan dua puisi karya W.S. Rendra. Puisi yang pertama berjudul Sagu Ambon. Sagu Ambon, karya W.S. Rendra. Ombak beralun, oh mamai. Pohon pala di bukit sakit. Burung-burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon kelapa bertansa, gitar dan tifa dan suaraku yang merdu. Oh ikan, oh taman karang yang bercahaya. Oh saudara-saudaraku, lihat, mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa kusadari, laguku jadi sedih, mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar, bumi meratap dan terluka.
Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, Nonai? Di dalam api unggun, aku dibakar sakit. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, luka aku juga. Puisi yang kedua, saya akan membacakan puisi yang berjudul Doa Seorang Sergabu Sebelum Berperang, karya W.S. Rendra. Doa seorang serdadu sebelum berperang, karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan musiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku tusukkan sangkurku. Perkenalkan, saya Galanta Priyatama dari Pengasih Kulon Progo. Di antara Harsa dan Nestapa, teknologi kini semakin maju. Tak perlu bertemu untuk melepas rindu. Yang dulu menggali ilmu menggunakan buku, sekarang hanya mengeklik ku dapat ilmu. Teman-temanku yang dahulu sirna, kini kami bertemu kembali di dunia maya. Saling bertegur sapa, kembali mengenang masa bersama. Aplikasimu membuatku ceria,
Dari yang hanya tulisan penuh cerita hingga gambar yang membuatku berdansa. Tapi, apakah semua ini hanya fana? Sekarang, saat berjumpa, semua tatapan menatap lensa. Tak ada lagi perbincangan. Yang ada hanya suara notif belaka. Anak-anak yang dahulu bermain bersama, kini perlahan suara mereka tak terdengar. Sibuk bermain di dunia yang berbeda, terus bermain hingga lupa dunia nyata. Karenamu, orang sulit terlelap, remaja-remaja mulai depresi. Gadget ini seharusnya bermanfaat. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Puisi kedua berjudul Penjelajahan, karya Galan. Tubuhku terbaring di atas tilam. Jam mengatakan pukul 12 malam. Pikiran melayang tak terkira, melayang jauh lelah terasa. Mulai dari angan masa depan, potret cerita hari ini, hingga wisata masa lalu, semua kejelajahi tanpa henti. Saat dalam penjelajahan, senang, sedih, takut, tercurah. Walau lelah, tapi lega kurasa. Terima kasih sudah mendengar cerita. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dari Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan puisi Tahanan buah karya W.S. Rendra dan juga puisi Merah Putih Genting. Selamat menyaksikan. Tahanan, buah karya W.S. Rendra. Atas ranjang batu, tubuhnya panjang, bukit barisan tanpa bulan. Kabur dan lihat dengan mata sepikan terali. Di lorong-lorong jantung matanya, para pemuda bertangan merah, serdadu-serdadu Belanda rebah. Di mulutnya menetes lewat mimpi, darah di cawan tembikar dijelmakan satu senyum, bara di perut gunung. Para pemuda bertangan merah, adik lelaki neruskan dendam. Dini hari bernyanyi di luar dirinya. Anak lonceng menggeliat 6 kali di perut ibunya, mendadak dipejamkan matanya. Sipir memutar kunci selnya dan berkata, "Hei pemberontak, hari yang berikut bukan milikmu." Diseret di muka peleton Argojo, ia meludah, tapi tak dikatakannya. Semalam ku cicip sudah betapa lezatnya madu darah. Dan tak pernah didengarnya 6 pucuk senapan meletus bersama. Merah Putih Genting, buah karya Iyut Fitra. 100 lilin
seperti tak redup. 100 tahun serasa kemarin. Ah Bung, inilah kisah tentang Rana. Setapak tepian yang tertinggal, lembah-lembah barangkali angin pun masih setia. Di sana dulu segala kepesankan tua dan petiti, hidup dengan pendayung sepanjang tonggak hingga keliak kibar bendera. Maka di selasa jajar Pulau Melati pun harumlah. Lalu di setiap kolam-kolam teratai pun kembanglah. Harumlah, kembanglah Indonesia, napas yang terpancang menderap kegas memburu arah baru. Dan kau berdiri tepat di sisinya, meminang jejak sejarah, memainkan lagu waktu yang tak tersimak. Sampai akhirnya kereta itu datang juga. Kedigul, kedigul. Ke tempat di mana sepi ternyata tak terkutip. Selain sesungging senyum, segelas teh panas dan kacang goreng. Selebihnya mungkin jejak panjang tentang cinta yang hilang. Waktu yang tak bertekuk, musim terus tua. Begitu segala tampak lelah dalam berguliran. Berapa kali kata terbigai, berapa sulu yang telah menyala, dan negeri itu kini serupa tersia. Kota-kota melumut, benang-benang merah putih genting dari ujung ke ujung, mengusuti hari-hari debu, hari-hari penuh mesiu. Mengapa retak juga akhirnya cinta ini? Mengapa belah juga gemburnya tanah di sini? Di tanahku sih, tanah yang kau minta sendiri. Mungkin kau dengar keluh-keluh orang di jalan, di ranjang, di meja makan, atau di tiang-tiang bendera yang tak kokoh. Betapa perjalanan setelah tahun-tahun kesunyian tampak seperti langkah-langkah luka dan tua. Karena di tiap tapal orang-orang berlomba mencuri demi nasib sendiri-sendiri. Dan kau di sana, adakah tengah menangis atau belajar dansa? 100 lilin seperti tak redup, 100 tahun serasa kemarin. Ah Bung, istirahat sajalah. Oke, tadi sudah disaksikan teman-teman dari Kulon Progo. Ini anak-anak muda semua, masih SMA, mahasiswa, mahasiswi, pelajar dari Kulon Progo, membacakan puisi. Ada yang karyanya sendiri, ada yang membacakan karya orang lain, karya-karya penulis atau penyair terdahulu. Saya melihat mereka memiliki banyak potensi dan salut kepada Triwahyuni. Ketika kita bicara dia melihat situasi dan kondisi di Kulon Progo untuk urusan sastra, dia melihat banyak peluang dan potensi yang kemudian dikumpulkannya. Beberapa teman itu kan sebenarnya dari berbagai komunitas, dari berbagai lulusan workshop menulis sastra, juga dari berbagai lomba baca puisi atau menulis di bidang sastra, yang kemudian dikumpulkan oleh Triwahyuni. Kemarin kalau nggak salah mereka sudah
memutuskan untuk membuat komunitas sastra muda di Kulon Progo. Saya lupa namanya apa, kalau nggak salah Geblek ya. Nanti kita lihat kiprah lebih lanjut. Dan Selasa Sastra kali ini mencoba membantu dan menyemangati mereka untuk terus berkarya di dunia sastra. Salam sastra.